Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah yang terbaik untuk seluruh umat-Nya. Saya akan membacakan berita jemaat Minggu 20 Juni tahun 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301.0202.00991 mendatar 6 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakannya pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang, dimanapun berada, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita hari yang baru. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini. Kiranya hari ini kita datang kepada Tuhan dalam ketulusan dan kerendahan hati dalam ibadah minggu ini. Kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus yang Tuhan memampu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurniaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 231, bait yang pertama hingga bait yang kedua, di dalam suka, di dalam duka.
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa serta firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau mengirim, jangan jauh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau pilih, jangan jauh. Di hadapan Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau pilih, jangan jauh. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Di bawah judul Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon.
supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu saat ini Tuhan. Walaupun kami boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan virtual, tapi tidak pernah menghambat iman kami untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi berkati kami saat ini ya Bapa, ketika kami membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk kita renungkan bersama-sama pada saat ini, yaitu dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-29. Di atas perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Firman Tuhan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang nama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, ia tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama membaca Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-43.
yang pada saat ini kan kita renungkan bersama-sama bahwa dalam kasih karunia Allah kita bertumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus. Itu adalah tema untuk bulan ini, yang juga sebagai mendasari firman Tuhan dalam pemberitaan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap perkataan dan perbuatan Yesus memiliki makna yang dalam. Maka kita tidak dapat begitu saja memahaminya tanpa perenungan yang mendalam. Jika kita telah membaca kisah penyembuhan yang seorang yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, dan ketika itu juga Yesus membangkitkan anak Yairus yang kurang lebih usianya juga 12 tahun dari kematian, maka dengan mudah kita mengatakan, wah, mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Mungkin kita juga beranggapan bahwa mujizat seperti itu akan terjadi juga ketika kita memintanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak akan menjelaskan bahwa mujizat penyembuhan itu tidak ada. Sebab tidak ada yang mustahil di hadapan Allah bagi setiap orang yang percaya. Namun betapa kecilnya Tuhan kita kalau kita hanya memahami kisah ini hanya terfokus kepada penyembuhan dan kebangkitan yang diperlihatkan oleh Yesus. Sebab Bapak, Ibu, Saudara, seakan-akan dan seolah-olah kita mau menyamakan Yesus atau sedikit lebih tinggi tingkatannya daripada tabib dan juga dari ilmu-ilmu sihir. Oleh sebab itu saya mengajak kita, mari kita mempelajari makna terdalam yang disampaikan dalam kisah mujizat dan penyembuhan pada saat ini. Dua kisah penyembuhan ini terangkai dalam satu cerita ketika Yesus menerima permohonan Yairus untuk menyembuhkan anaknya, yang menyembuhkan seorang yang telah 12 tahun menderita pendarahan. Dalam kedua cerita penyembuhan tersebut dikisahkan pada kita, yang pertama perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan yang berulang-ulang kali ditangani oleh para tabib, bahkan juga apapun yang dimilikinya telah habis untuk pengobatannya, namun keadaannya bukan semakin baik, justru semakin memburuk. Kemudian anak Yairus yang berusia 12 tahun yang sedang sakit, dan ketika Yesus masih dalam perjalanan, keluarga Yairus memberitahukan bahwa anaknya telah mati. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jika kita potong sejenak cerita ini, apa yang kira-kira dapat kita pahami? Iya, benar Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita mendengar cerita ini adalah suatu jalan yang sangat buntu. Karena kalau kita melihat bahwa bagi perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, apapun jenis pengobatan sudah tidak mampu untuk menyembuhkan. Begitu juga dari sisi Yairus, bahwa anaknya yang sakit sekarang sudah mati, apalagi yang diharapkan. Namun luar biasa, dari dua cerita ini ternyata masih ada pengharapan di tengah-tengah kebuntuan dan di tengah-tengah ketidak ada jalan keluar. Yang satu sudah berusaha 12 tahun, bukan waktu yang gampang dan mudah, dan juga waktu yang sebentar, dan harta yang tidak sedikit untuk dihabiskan dalam 12 tahun untuk menyembuhkan penyakit. Anak 12 tahun yang sakit keras kemudian pada akhirnya sudah meninggal dunia, artinya segala sesuatu tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi lagi-lagi, tiada yang mustahil bagi Allah. Manusia dapat saja mengatakan keterbatasannya sebagai manusia, mengatakan itu mustahil. Namun tidak demikian bagi Allah yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi mungkin. 12 tahun menderita pendarahan, pada akhirnya dengan iman dan percaya penyakit itu sembuh. Ketika anak yang 12 tahun sakit kemudian meninggal dunia, pada akhirnya dibangkitkan kembali dari kematian oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka hal pertama yang mau diajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah, sebab kuasa yang tak terbatas yang dimiliki oleh Allah. Maka bagi semua orang yang percaya, tidak ada namanya jalan buntu. Tidak ada namanya putus harapan.
akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan, walau seberat apapun yang kita hadapi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini bukan hanya cerita mujizat kesembuhan semata, tapi kita mempelajari bagaimana keselamatan itu terjadi. Kita memandang lebih dalam lagi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah keselamatan yang kita peroleh sekarang ini. Kenapa? Kalau kita pelajari keselamatan dari cerita ini, bahwa hanya karena anugerah, sola gratia, keselamatan itu terjadi. Iya benar, anugerah. Kesembuhan itu terjadi semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Ia mau memberikan dirinya untuk kesembuhan kedua orang tadi. Jika seandainya Tuhan tidak berkenan untuk menyembuhkannya, tentu tidak akan terjadi kesembuhan. Tetapi ia mau memberikan dirinya untuk keselamatan bagi mereka. Dalam konteks eskatologis, lebih jauh kita dapat temukan bahwa kita telah diselamatkan dari sakit menahun kita yang tidak mungkin dari kekuatan, dari kemampuan kita dapat sembuh, yaitu dosa. Dosa itu adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan kita dan juga membuat kita menjadi najis. Tetapi kuasa Tuhan mengangkat segala dosa itu. Kemudian Ia telah bangkit bagi kita. Bahkan kita juga dibangkitkan dengan penuh sukacita. Dengan demikian juga kebangkitan anak Yairus dari kematian membuktikan bahwa kita boleh percaya kepada Yesus menang atas kuasa maut, kuasa dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kuasa maut telah ditaklukkan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Supaya kita hidup dengan penuh sukacita. Dan dari anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita dari kematian. Dan Ia menganugerahkan kepada kita keselamatan itu. Bagi setiap orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita layaknya seperti perempuan yang menderita pendarahan tersebut yang tidak tersembuhkan. Jika hanya dari kekuatan manusia, hanyalah melalui Yesus Kristuslah perempuan pendarahan itu disembuhkan. Begitu juga dengan kita. Kita disembuhkan oleh kuasa dosa yang menggerogoti kehidupan kita. Begitu juga sesungguhnya kita sudah mati oleh dosa. Seperti anaknya Yairus. Tetapi Ia memberikan kuasa. Kita dibangkitkan dan hidupkan kembali dari kematian. Kita dihidupkan kembali dari kematian dosa-dosa kita. Sehingga kita menerima hidup yang kekal. Kita pulih, kita sembuh, dan kita hidup hanya oleh anugerah. Kemudian bagaimana keselamatan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Hanya karena iman, sola fide. Yesus dengan tegas mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Yesus juga mengatakan jangan takut, percaya saja. Kepada Yairus Ia katakan, bagaimana tidak di tengah kehidupan yang sepertinya tidak ada harapan. Ia mengatakan, asalku jamah saja jubahmu, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan dengan harapan mengatakan asalku jamah saja. Sungguh iman yang sangat kuat dan teguh. Demikian juga kepala rumah adat, rumah ibadat, yaitu Yairus. Ternyata ia mampu untuk menembus statusnya sebagai seorang yang terpandang dalam agama Yahudi untuk meminta pertolongan yang datang daripada Yesus. Iman adalah kekuatan dan keselamatan untuk kita menjalani kehidupan yang kekal. Seperti Paulus yang tuliskan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kekuatan yang mendorong dan menggerakkan hidup kita bukanlah logika, melainkan kekuatan kepercayaan kita, iman kita yang mendorong kita tetap hidup. Walaupun orang lain melihat itu jalan buntu, tidak ada harapan. Tetapi dengan iman, ada pengharapan, ada jalan, ada peluang yang besar. Karena itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Hanya karena iman. Baik seorang perempuan sakit pendarahan maupun Yairus kepala rumah ibadat
mereka mempunyai pengharapan karena iman dan percaya kepada Yesus. Kemudian yang terakhir, hanya karena sabda Tuhan, hanya karena firman Tuhan. Sola Scriptura. Kita dapat ditemukan perkataan Yesus kepada dua orang tersebut dan mengatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Talitaku, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Keselamatan yang mereka peroleh berasal dari sabda atau firman yang Yesus ucapkan. Oleh sebab itu Paulus menuliskan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, rahasia kehidupan ini telah ada pada kita, yakni Alkitab yang kita pegang. Di sana ada firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan memberikan petunjuk kehidupan kepada kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. Diselamatkan hanya oleh anugerah, iman, dan firman Kristus. Tuhan memberkati kita melalui berita kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, yang dapat kami pahami dengan iman dan percaya kami. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sabdakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas berita firman-Mu yang terus menguatkan kami. Bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, tidak ada namanya jalan buntu. Tetapi senantiasa ada pengharapan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Dan saat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami. Kami mohon berkat dan kuasa Tuhan menyertai kami senantiasa dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, terutama dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Hanya kekuatan datang daripada Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau sembuhkan, kuatkan kami Tuhan dari berbagai macam kehidupan, pergumulan, sakit, penyakit yang kami lalui. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan memberkati kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Terutama bagi para pemimpin bangsa negara kami pada saat ini, yang memimpin bangsa kami dalam berbagai tantangan dan pergumulan, sosial, politik, ekonomi, bahkan ketidakadilan, hukum, dan seterusnya. Juga terjadi bencana alam. Dan kami yakin, percaya hanya kuasa berkat pertolongan Tuhanlah yang memampukan pemimpin bangsa kami, para Bapak Presiden, jajaran kabinetnya, untuk tetap melayani dengan kekuatan roh hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga bangsa negara kami boleh merasakan jaman tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terutama pada saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang mengurapi, memberkati bangsa negara kami ini supaya tetap aman, supaya tetap terjaga, terutama dalam membina keanekaragaman untuk tetap dalam kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok daerah, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang bertumbuh, tantangan pergumulan gereja pada masa kini, intoleran, dan juga orang-orang yang masih memiliki paham radikalisme. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi kami semua agar dalam berkehidupan kami boleh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan damai dan sejahtera. Terutama di dalam ketika kami beribadah dan muliakan nama Tuhan dalam gedung gereja. Tuhan urapi, berkati kami agar pertumbuhan gereja boleh berjalan dengan lancar dan damai di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya oleh kuasa berkat pertolongan Tuhanlah yang memampukan gereja ini tetap bertumbuh dan terus berkembang. Termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati, mengurapi pertumbuhan perkembangan gereja ini, baik dari tingkat
majelis sinode, majelis resort maupun majelis jemaat. Tuhan memberkati para penetua, diakon, para pendeta, vikaris, pemberita, evangelis, guru sekolah minggu, guru agama. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pertama juga dalam beberapa waktu yang akan datang akan dilaksanakan Sinode Umum yang ke-24 di Kuala Kurun pada tanggal 6 sampai 9 Juli. Mohon Tuhan memberkati panitia yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, memenuhi protokol kesehatan yang ketat, dan juga biarlah para peserta dari seluruh resort yang hadir, Tuhan memberkati agar semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses dalam penyelenggaraan sinode umum, terutama majelis sinode yang mempersiapkan segala sesuatu demi pertumbuhan perkembangan gereja ke depan dalam mengemban tugas mengabarkan Injil keselamatan di tengah-tengah arus globalisasi ilmu pengetahuan yang semakin maju. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa saat ini secara khusus bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus GKI Immanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual saat ini dimanapun mereka berada. Hanya kuasa jemaat tangan Tuhan yang memberkati, memulihkan mereka dari setiap apapun pergumulan yang mereka lalui dan hadapi. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang beribadah, memberikan sukacita dan damai sejahtera, kesembuhan, kekuatan dari segala tantangan, pergumulan, sakit, dan penyakit, memberikan kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup, mencari pekerjaan, ataupun mengalami pergumulan masalah ekonomi dan rumah tangga. Kami percaya hanya kuasa Tuhan dan berkat pertolongan Tuhan yang diharapkan. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Kami percaya dengan jamahan tangan Tuhan kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara virtual saat ini penuh ketekunan dan kesetiaan. Kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila berita firman Tuhan disampaikan dan mereka boleh diberkati, dikuatkan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa harapan syukur kami. Kami percaya hidup kami, jemaat kami, bahkan kami semua, BPH, majelis, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, para penatua dan diakon yang melayani, Tuhan mengurapi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada tanggal 27 minggu depan kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus itu dengan sensura morum yang akan kami bacakan. Sakramen perjamuan kudus akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan materai yang ditentukan dan perintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus dan Roh Kudus, menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah yang mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang yang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dirayakan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang yang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan
dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangunkannya dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang yang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengasihi dan juga mengalami kasih-Nya, kuasa dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Kita memeriksa hubungan kita dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuhnya dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan kita, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan juga pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Mari kita memeriksa kesediaan kita untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti yang hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia untuk mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran? Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 nanti. Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun dengarkanlah nas pengantar terlebih dahulu yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh ayat 20 pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita untuk mengiringi persembahan kita,
Mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 167, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka bertemu, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis tetap tak menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang pada akhirnya kita nyanyikan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.